Baik, saya Jack Judson Puraro, tokoh pemuda Tanah Tabi dan Papua. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan respon terkait dengan para pendemo yang melakukan demonstrasi di ruangan rapat daripada anggota Majelis Rakyat Papua yang mengatasnamakan masyarakat adat Tabi Saireri. Sedangkan dalam spanduk yang saudara-saudara pajang itu tulisannya adalah Forum Masyarakat Adat Portumbai. Yang mengatasnamakan Forum Tabi Saireri, saya tanya kalian itu, selama kami berjuang tentang Majelis Rakyat Papua dengan seluruh perwakilan masyarakat adat Tabi Saireri yang kami tergabung dan sekretariat kami itu berada di Jembatan Merah di Kepala Suku Hasor. Di situ ada keterwakilan dari masyarakat dari Saireri, dari Tabi. Kami tidak pernah melihat muka-muka yang ada tampil mengatasnamakan Tabi Saireri. Saya mau sampaikan kalian stop ya, mengatasnamakan, karena kalian tidak pernah melakukan perjuangan untuk masyarakat Papua. Jadi saya menganggap demonstrasi ini demo yang dikoordinir oleh intern daripada anggota Majelis Rakyat Papua di dalam. Lembaga ini sudah mulai melakukan intrik-intrik politik ya. Ada beberapa hal yang saya lihat dan indikasinya ini dilakukan oleh anggota Majelis Rakyat Papua di dalam, bahkan juga pihak sekretariatan. Yang pertama, saya melihat bagaimana sampai mereka bisa mendapatkan akses sampai masuk ke dalam ruangan saat pleno itu dilakukan. Ini kan ruangan yang mulia, steril. Tidak bisa orang dobrak masuk seenak-enaknya sampai diizinkan masuk ke dalam ruangan itu untuk melakukan demonstrasi sampai menyebarkan spanduk di dalam ruangan. Orasi sampai diizinkan bisa masuk sampai di dalam ruangan yang mulia untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kepentingan rakyat di tanah Papua ini. Kok demonya bisa dilakukan di dalam ruangan itu? Yang kedua, sampai bisa tahu bocoran anggaran sebesar berapa miliar yang tadi sampaikan itu, 1 miliar lebih kah? Ini padahal ini rahasia lembaga. Ini di mana kode etiknya ini? Kode etik daripada Majelis Rakyat Papua. Entah ini dari pihak sekretariatan yang kasih bocor ataukah ya karena yang ngurus ini kan pihak sekretariatan. Sampai bisa nominal angka itu disebutkan dengan pasti seperti dalam orasi yang disampaikan. Ya karena itu kepada pimpinan sementara saya menghimbau untuk tidak menanggapi aspirasi-aspirasi ya seperti itu. Karena ini aspirasi yang dimainkan oleh orang di dalam lembaga ini ya. Aspirasi tidak murni. Sampai ruang terhormat untuk memutuskan kepentingan rakyat di tanah ini itu bisa kebobolan dan pendemo bisa masuk sampai di dalam. Mau sampaikan aspirasi bisa saja di luar, kenapa harus sampai ke dalam? Anggota Majelis Rakyat Papua bisa menerimanya di luar. Ini sampai masuk di ruangan terhormat, tempat untuk memutuskan keputusan-keputusan penting terkait dengan situasi kondisi di tanah Papua, terkait dengan situasi kondisi masyarakat di tanah Papua. Tapi bisa jebol. Karena saya minta supaya pimpinan sementara tidak boleh menanggapi demonstrasi itu. Saya juga minta kepada pihak keamanan ya untuk bisa segera memproses hukum semua pelaku-pelaku yang bermain di balik belakang ini ya. Dan kalian yang mengatasnamakan Tabi Saireri, saya minta kalian berhenti karena kamu tidak pernah berurusan dengan masalah-masalah Tabi Saireri. Kapan kamu bicara tentang kepentingan masyarakat Tabi Saireri?
hanya sekelompok orang. Siapa kalian? Saya bicara karena kami yang pergi urus barang ini tentang MRP ini, itu ada on the follow kepala suku, keterwakilan masyarakat adat dari Tabi Saireri, benar-benar Tabi Saireri. Hari ini kalian klaim-klaim, anak-anak kecil mau klaim tentang kamu punya keterwakilan Tabi Saireri. Karena disuap kah kalian? Hati-hati ya. Tanah ini ada, lihat ya, tanah ini. Negeri dan tanah ini catat, orang yang kerja tidak jujur, kamu semua akan lihat tanda-tanda heran terjadi dalam hidup kalian. Yang jujur akan menerima tanda heran, yang tidak jujur juga kamu siap terima tanda-tanda heran yang akan menimpa kehidupan kalian. Bicara itu harus tanpa ada kepentingan apapun, dari hati yang tulus bicara. Untuk lembaga ini ya segera silakan tahapan dan pleno prosesnya, masyarakat lagi tunggu siapa yang harus ditetapkan sebagai ketua. Tolong mekanismenya dimainkan dan dijalankan dan tetapkan ya. Karena sampai hari ini belum ada ketua ya, belum ada ketua terpilih. Kalaupun ada lembaga kemarin itu ada permainan money politik yang dilakukan itu ya. Kalau sudah pemilihan ketua dilakukan dengan permainan money politik, terus mau bikin apa? Nanti hak rakyat digadaikan. Karena itu saya minta untuk yang money politik kemarin itu dihentikan, keluarkan itu. Tidak boleh lagi ikut dalam mekanisme dan proses pemilihan. Siapa saja itu di lembaga itu, bersihkan. Jadi seperti itu. Ini dapat saya sampaikan. Sehingga lembaga ini harus benar-benar murni. Kalian lihat ya, orang yang tidak tulus ikhlas kerja di Majelis Rakyat Papua akan gugur satu-satu. Karena ini lembaga representasi kultur. Kalian bicara tentang hak-hak orang asli Papua. Lembaga ini ada darah dan daging tulang belulang daripada orang Papua yang sementara sedang terkubur di dalam tanah ini. Darah dan daging serta tulang-tulang yang terkubur karena memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua sedang merintih dan menangis dari tanah dan negeri ini. Karena itu kalau kau mau makan, cari keuntungan di dalam lembaga, kau akan mati. Darah, tulang, daging orang Papua yang menangis merintih untuk kepentingan rakyat ini akan kembali menuntut Anda di lembaga ini. Kerja dan jujur. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya minta untuk pimpinan sementara tidak menanggapi demo kepentingan-kepentingan itu yang sudah disetting. Bisa-bisanya sampai di ruang terhormat, itu yang saya heran itu. Kemudian menyebutkan angka nominal daripada proses pemilihan. Ini kan rahasia lembaga, kenapa sampai bisa bocor? Karena saya minta untuk segera pimpinan hal ini segera bisa diselidiki, diproses. Pihak keamanan segera proses hukum. Karena bisa membocorkan itu hal-hal sepele. Berarti ini kepentingan rakyat, kepentingan negeri dan tanah ini nanti akan bisa bocor kemana-mana. Bahkan kepentingan negara ini pun akan bocor kemana-mana. Ya. Karena itu tolong di screening kembali ulang. Saya minta untuk negara segera screening ulang. Ya. Screening ulang orang-orang yang ada di Majelis Rakyat Papua. Karena ada orang yang tidak bisa mempertahankan rahasia jabatan dan rahasia negara, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tolong periksa orang-orang ini dan segera digeser keluar daripada lembaga Majelis Rakyat Papua. Karena nanti lama-lama bisa menggunakan lembaga ini untuk kepentingan kelompok dan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpihak kepada masyarakat adat, justru malah mencelakai, menciderai masyarakat adat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Karena ada manusia-manusia seperti itu yang bisa menjual rahasia-rahasia di dalam lembaga itu kepada publik, jual ke publik, bisa sampaikan apalagi kepada kepentingan kelompok-kelompok mereka, pasti akan bocor. Saya minta untuk Bin Bais untuk segera bisa melakukan screening, bahkan alat-alat negara yang
bertujuan untuk mempertahankan eksistensi Pancasila, bahkan stabilitas negara, untuk segera men-screening ulang manusia-manusia di Majelis Rakyat Papua, ya. Baik itu dari sekretariat sampai dengan anggota Majelis Rakyat Papua perlu di-screening supaya bisa kita dapat benar-benar orang yang mencintai lembaga ini, juga mencintai negara, mencintai masyarakat adatnya dengan hati, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam akal sehat. Tuhan berkati kita semua.